Saya ekstrovert, saya butuh lingkungan yang sangat kondusif untuk bisa mensemangati saya tetap di kondisi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, dimanapun teman-teman berada. Nah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial. Pasti udah pada kenal nih, nggak perlu diperkenalkan juga. Seantero Kota Pontianak nih masih udah pada kenal. Nah, kita akan bincang-bincang dengan owner Raja Uduk, Bang Rizal. Bang Rizal Raja Uduk. Apa kabar nih Bang? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Beliau di kesibukan yang sangat padat mau meluangkan berbagi pengalaman dan cita-cita bincang-bincang kita. Nah, kita udah tahu bahwa Bang Rizal ini punya bisnis kuliner, tapi apakah Bang Rizal punya background seorang bisnis kuliner? Nah, pasti pada nggak tahu kan. Nah, boleh nih Bang kalau cerita dulu nih sedikit di balik sosok Bang Rizal nih. Pada zaman dahulu zaman dahulu ya kan, kecilnya tuh, masa kecilnya Bang Rizal nih dulu nih sebenarnya cita-citanya apa sih Bang sampai berada di posisi sekarang? Apakah memang Abang dari dulu mengimpikan menjadi seorang bisnis kuliner, atau memang jangan-jangan nih salah arah atau salah jalur atau salah apa, udah gimana nih? Nah, jalur sesat ya. Nah, gimana nih Bang Rizal nih dulu kecilnya nih seperti apa sih sebenarnya? Waduh, terima kasih, suatu kehormatan nih saya bisa diskusi dengan Bang Ican, guru saya kebetulan, mentor saya dan role model saya. Waduh, terbang sini Bang. Jangan Bang, berat Bang. Jatuhnya berat maksudnya. Gitu. Jadi kalau bisa cerita sedikit tentang background saya, kebetulan saya ini memang kelahiran Pontianak tahun 83. Seumur nggak ketahuan ya? 93 aja lah, 93. Masa kecil saya tinggal di Martapura, di dekat Gang Kamboja, di dekat Ramayana di situ. Di situ ya seperti orang anak-anak kampung di sana lah ya. Suka mandi di sungai, gitu. Kalau lihat air pasang tuh langsung nyemplung gitu. Pernah juga tenggelam di situ, diselamatkan bapak. Jadi memang saya kecil ya berada di lingkungan yang senang dengan kehidupan masa kecil. Ya dulu kita main guli, main kelayang. Ya. Tapi zaman sekarang nggak susah nih kayaknya Bang. Kita susah. Mandi di sungai ragu-ragu kan sekarang. Dulu ya kayak pasang dikit mandi di sungai. Terus ya main-main kampung-kampung lah, apa cakal lele, terus itu ya itu. Nah dari nggak tahu, saya sebenarnya dari kecil tidak memiliki suatu cita-cita yang spesifik ya untuk itu. Namun entah kenapa itu saya nggak menyadari, baru sadarnya mungkin sekarang. Karena dulu tuh alhamdulillah mungkin ada sedikit rezeki, orang tua tuh mampu beli kulkas. Nah di kulkas itu bisa ada freezernya kan, yang bagian atas bisa membekukan air kan. Nah kebetulan mama tuh membuat es kampel, es kacang hijau gitu kan. Nah saya suka tuh bawa sokan ke termos, dibawa keliling ke kampung dijual gitu. Nah walaupun uangnya nggak tahu modal balik berapa atau berapa, penting jual aja, sedekahnya dapat uang gitu kan. Nah itu emang itu waktu zaman SD. Jadi zaman SD udah punya bakat ini ya, jual-jual. Itu nggak tahu kenapa nalurinya demikian, saya nggak tahu. Saya baru sadar di situ. Terus zaman SMP juga udah mulai jual-jual stiker gitu. Saya beli stiker di mana, jualin di teman-teman di kelas gitu. Ganti jualan. Tapi ya itu pun nggak konsisten, ya asal-asal kepengen aja. SMA juga jual baju sekolah yang baju kelas, buku tahunan gitu. Kebetulan kakak waktu itu udah kuliah di Bandung, jadi dapat akses lah untuk membuat di sana. Nah itu, yang membuat perubahan sih pada saya kelas 3 SMA. Waktu itu kebetulan kan bapak sama abang saya itu bapak dinas di luar kota, abang sekolah di luar kota.
Nah, tahun 2000 itu kami berencana untuk kembali kumpul berkeluarga di Kota Pontianak tahun 2000. Nah, di tahun 2000 juga kebetulan bapak dan abang saya itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah, jadi alhasil saya ngerasa yang laki-laki satu-satunya di keluarga itu bertanggung jawab untuk di keluarga ya. Nah, sebenarnya secara pendidikan ataupun prestasi di pendidikan saya tuh nggak bagus gitu ya, nggak juga paling belakang, nggak juga ini tengah-tengah lah ya, anak yang biasa itu. Nah, pada saat saya ngerasa bahwa saya bertanggung jawab terhadap keluarga itu, saya ngerasa saya harus jadi seseorang yang bertanggung jawab untuk keluarga. Nah, itu dalam posisi kebingungan masa itu ya, saya tuh berusaha menjadi sok dewasa, sok kuat gitu ya. Itu kelas 3 SMA tuh? Kelas 3 SMA. Nah, itu juga saya berhadapan untuk saya harus kuliah di mana kan setelah itu. Karena kebetulan ibu hanya seorang guru SD negeri biasa ya. Jadi secara pemasukan juga nggak sebesar yang pada umumnya. Lalu ibu hanya pesan saya hanya boleh kuliah di negeri karena ada kesempatan beasiswa. Nah, kebetulan sebelum meninggal kakak saya kan ayah dan abang saya sebelumnya, kakak saya udah kuliah di Bandung, udah kuliah di ITB sebelumnya. Nah, tapi secara keluarga kakak saya itu memang pinter. Saya emang yang paling nakal gitu. Gitu. Ini ya. Perubahan fakta. Jadi wajar menurut dia masuk itu karena saking rajinnya beliau. Nah, ketika terus kakak bilang, saya tuh kemungkinan untuk masuk ITB itu semua orang tuh bisa, ataupun pengen kuliah di negeri itu semuanya bisa gitu. Hanya bagaimana caranya untuk kita permudah untuk bisa masuk ke sana. Nah, kebetulan Kak Nga kan panggilannya Kak Nga bisa, harusnya Ijal pun bisa, dibilang kayak gitu. Nah, pergilah saya ke Bandung, akhirnya dikasih kesempatan ke Bandung, terus tes UMPTN di sana, dan alhamdulillah tidak lulus. Gitu. Saya kira alhamdulillah lulus. Tidak lulus dan pilihannya pulang ke Pontianak atau ikut tes tahun berikutnya di sana. Nah, berdasarkan dari pengalaman dari kakak saya, kebetulan dia juga masuk ITB-nya tahun kedua. Nah, jadi tahun pertama dia sempat kuliah di swasta. Habis itu coba lagi itu, dan akhirnya dia tahu waktu itu untuk UMPTN atau masuk kuliah di kampus yang bonafit yang punya kelas itu hanya untuk rajin latihan soal tahun ke tahun, 10 tahun ke belakang tuh dimakan habis katanya. Nah, akhirnya saya, ibu sama kakak rembuk, saya hanya boleh dikasih kesempatan untuk bimbel, jadi nggak boleh ngambil swasta. Akhirnya bimbel masih bisa terjangkau. Ya, akhirnya di Bandung karena biar kondusif gitu ya. Dan akhirnya karena saya juga dapat motivasi untuk saya harus menjadi seseorang kemudian hari, karena kondisi keluarga, dan kakakku pun juga punya satu kalimat yang berkesan. Dia bilang, cukup 1 tahun saja kamu berkorban akan hidupmu, kamu akan merubah masa depanmu, katanya. Ya, dia bilang kayak gitu. Jadi emang pada saat itu saya memutuskan untuk menghilangkan keinginan anak muda lah, yang pengen misal di Bandung pengen jalan-jalan, pengen gaul, nongkrong, kumpul-kumpul, hangout gitu kan, bangun gitu kan, ya zaman-zaman ini ya. Dan saya memutuskan untuk konsentrasi di situ. Nah, akhirnya 1 tahun tuh benar-benar saya belajar dengan serius, sampai nyiapin ember di bawah meja belajar tuh, kasih air supaya nggak ngantuk. Jadi pagi belajar, pulang makan siang, terus tidur siang sebentar belajar, sorenya lanjut belajar kelompok lagi, malamnya belajar di rumah abang angkat saya di sana. Jadi tiap hari selama 1 tahun saya menikmati itu. Padahal tryout hari pertama yang coba-coba tuh 1% aja, bener. Targetnya kan harus 50%, saya aja 1%. Astagfirullahaladzim, ya, gitu kan. Gitu kan, masih 49 yang saya butuhkan, gitu kan. Nah, terus akhirnya ya alhamdulillah sekarang saya ekstrovert. Saya butuh lingkungan yang sangat kondusif
untuk bisa mensemangati saya tetap di kondisi yang semangat untuk meraih yang kita citakan. Nah, kebetulan saya merasa bersyukur dapat masih kesempatan bimbel di Bandung karena satu kelas yang reguler yang ikut seperti saya itu yang mereka yang gagal UMPTN semua. Oh iya. Dan kebetulan juga yang gagal itu bukan hanya orang-orang yang biasa secara pendidikan, bahkan yang juara 1 di kelas di SMA favorit di Bandung ada yang gagal karena ada kesalahan teknis dalam pengisian. Dan akhirnya di kelas itu yang merasa kita punya semangat yang sama, kita buat kelompok. Dan itulah menurut saya salah satu yang mempengaruhi perubahan saya adalah ketika kita berada di suatu lingkungan yang positif, memilih teman-teman yang bisa mendukung kebaikan, itu malah membuat kita makin terpacu, apalagi yang extrovert ya. Nah, alhamdulillah hari demi hari nilai tryout naik dan akhirnya pada saat UMPTN ya alhamdulillah saya lulus di ini. Walaupun sebenarnya teknik sipil. Jurusannya juga sebenarnya jurusan yang asal pilih. Yang penting masuk ke ITB aja. Bisa dapat beasiswa. Kebetulan kadang kakak saya sipil, jadi dibilang bukunya nggak perlu beli lagi. Oh, iya, ya udah itu sekalian. Walaupun ya S1 ITB teknik sipil. Teknik sipil dan masuk kaget juga ini kuliah apa ya? Ini kampus apa ya? Aduh kayaknya salah jurusan. Nggak terbayang ya. Tapi karena posisinya saya bersyukur ya, karena untuk mendapatkan satu bangku di kampus itu saya harus menyaingi berapa ribu orang atau berapa puluh ribu orang untuk dapat satu bangku di situ. Dan saya merasa bersyukur. Dan ya begitu, karena saya ternyata berjalan dengan waktu, saya mensyukuri untuk dapat bisa kuliah di situ. Karena banyak kesempatan yang saya bisa dapatkan dan perubahan diri bahwa tidak semua yang harus kita sukai itu yang terbaik untuk kita. Kadang kala yang Allah tentukan itulah yang terbaik buat kita, walaupun kita menurut kita awalnya kita tidak sukai gitu. Teman-teman udah mulai kebuka ya satu rahasia owner Raja Uduk ya, seorang Norijal lulusan teknik sipil ya. ITB. Nah, kebayang kan kalau orang teknik sipil masak tuh kayak apa? Nah, ini belum selesai nih ceritanya nih. Nah, dari udah lulus S1 ya kan, singkat cerita Bang dulu S1. Nah, perantauan setelah itu kemana nih? Belum ke Raja Uduk kan? Belum. Belum. Sebenarnya sempat di kuliah itu saya sempat pertukaran pelajar, saya sempat di Jerman. Sempat di Jerman. Saya juga Masya Allah beruntung sekali. Saya gagal satu mata kuliah, terus saya akhirnya harus telat skripsi dan hanya 2 orang yang gagal di mata kuliah itu, yang subjur struktur. Dan kebetulan dicari mahasiswa yang sudah ngambil mata kuliah ini jumlahnya hanya 2 orang. Alhamdulillah sekali. Waduh, saya nggak ngerasa bahwa orang kampung Martapura nih bisa ngerasain. Jadi ada hikmah di balik kegagalan. Jadi nggak semua yang gagal itu jahat untuk kita ya. Jadi bahkan ada cerita yang itu. Nah, lanjut Pak, Jerman tuh seru nih kayaknya. Gimana nih? Jadi sebenarnya banyak perubahan hidup saya itu ketika saya benar-benar di kuliah di situ, karena satu, saya ngerasa hidup ngerantau, saya ngerasa hidup saya jadi benar atau gagal itu tergantung pilihan kita tuh pada saat itu. Kadang kalau saya salah ngambil langkah, saya akan nggak tahu akan jadi apa gitu. Nah, kebetulan efek yang extrovert juga berbahaya untuk itu, lingkungan yang salah berbahaya. Nah, saya masuk ITB juga kan basicnya saya nggak pintar, Bang, gitu kan. Terus semester 1 semester 2 sih nasakom, nasib 1 koma. Istilah IP itu yang zaman sekarang udah jarang ya. 1 koma IP saya gitu kan. Saya bingung, anak ITB tuh baca komik di belakang, terus ujian dia dapat A. Saya di depan melototin dapat E. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Apa yang terjadi? Rupanya mereka tuh orang-orang di sana tuh kebanyakan sedia payung sebelum hujan. Jadi dia sudah belajar dulu di rumah atau prepare. Ketika di kelas dia nggak ngerti baru dia nyimak. Kalau dia mengerti ya udah dia nikmati baca komik ataupun apa. Nah, jadi wah ternyata gitu. Nah, semester 3 saya memilih mencari teman yang bisa
ngajak saya untuk inilah ngajak belajar bareng kan. Alhamdulillah mereka tuh open minded semua dan sangat membuka karena sama-sama merantau kali ya. Udah lu nginep di kos gua aja, lu itu tinggalin belajar bareng. Kadang kata mereka kalau gua ngajarin, gua makin lebih paham gitu kata versi mereka. Akhirnya saya tinggal bahkan di rumahnya mereka ya alhamdulillah semester 3 tuh langsung 3,5 IP, 3,6. Jadi meningkatnya ini ya, pengaruhnya belajar kelompok tadi belajar kelompok. Jadi memang karena kita harus tahu bahwa kelemahan dan kelebihan kita tuh apa. Saya juga baru menyadari pada saat itu bahwa saya membutuhkan lingkungan yang sangat mendukung gitu. Sebenarnya kita punya basic pintar, tapi mungkin cara belajarnya salah atau lingkungannya juga kurang tepat. Akhirnya kita tidak, talenta kita nggak muncul. Nah, dan akhirnya ya udah alhamdulillah luluslah dengan IP yang lumayan 3 lebih. Terus karena saya pernah internship juga di perusahaan oil and gas Amerika, akhirnya pada saat kuliah. Terus saya lulus dapat kerjanya agak lebih mudah karena saya punya basic internship itu. Dan kebetulan saya alhamdulillah setelah lulus dapat kerja di Batam sama di Singapura, perusahaannya sama. Di perusahaan oil and gas McDermott namanya. Amerika. Nah, itu construction oil and gas platform itu. Jadi berapa tuh Bang? Itu saya lulus 2006 lah. Saya 2007 2006 saya kuliah kerja di McDermott selama 2 tahun. Gitu. Tadi yang kisah Jerman tuh cuman itu. Oh, bisa di Jerman ya. Gara-gara mata kuliah, terus dicari orang yang sudah pernah ngambil mata kuliah ini. Adik tingkat soalnya belum dapat. Yang ada tuh yang semester akhir dan teman-teman semester akhir dan satu jurusan ini udah skripsi. Oh iya. Gitu. Fokusnya beda. Fokusnya jadi beda. Akhirnya ada research yang harus membutuhkan mahasiswa Indonesia untuk di Jerman, orang Jermannya di Indonesia switch pertukaran. Dan selama 6 bulan hampir 1 tahun kami hampir 1 tahun di sana sih ya. Ya dengan segala keterbatasan. Erfurt itu takes 3 jam lah untuk dari Frankfurt. Kebetulan international class jadi nggak perlu saya belajar bahasa Jerman, jadi bahasa Inggris. Itu nggak pakai bahasa Melayu, udah anaknya. Iya Melayu, you know lah. Aduh, jadi tuh teman-teman, Bang Rijal membuktikan bahwa konsistensi ya kan dalam berproses itu penting karena memang beliau juga setahun menunggu untuk bisa masuk ITB. Kedua tadi belajar kelompok juga penting. Nah mungkin sekarang tuh Bang Rijal kebiasaan itu tuh mulai berkurang. Nah saya juga bingung karena zaman saya kuliah juga saya senang tuh belajar kelompok dan hasilnya memang signifikan. Tapi kalau teman-teman sekarang tuh mungkin lebih senang belajarnya malah di rumah sendiri. Mungkin udah ada banyak bantuan gadget kali ya. Oh iya, ya, sumber-sumber. Iya, tapi waktu jadi ketahuan kan saya tuanya sama kayak Bang Rijal gitu. Terus zaman Bang Rijal sama. Kita nggak tua. Oh nggak tua. Kita milenial senja. Itu ada istilah baru teman-teman, milenial senja ya kan. Nah jadi senang belajar kelompok dan hasil memang ternyata besar banget karena yang awalnya kita ngantuk jadi nggak ngantuk ya kan, yang temen udah pandai makin makin mahir ya kan. Nah, jadi habis lulus kemudian di Batam tadi Bang ya, ketemu di Batam. Habis itu gimana nih? Masih mau nyampe ke Raja Unduk. Sampai episode berapa nih? Nah, gimana lagi nih Bang? Panjang, bisa berepisode. Coba rangkum ya. Iya. Jadi ketika 2 tahun, karena gini, saya ngerasa nih iklim di Pontianak pada masa itu, pada zaman saya, untuk kita tuh tidak terdidik untuk mempunyai cita-cita, gitu ya. Karena di sekolah tidak terlalu mengapi-api kita harus punya mimpi apa atau apa gitu. Hanya penting juara kelas atau standar bisa masuk dokter atau masuk apa itu standar ini, tapi nggak lebih ke passion, kita nggak ngelihat ke passion gitu, lebih kayaknya justifikasi umum di masyarakat itu yang pilihan terbaik ya itu padahal belum tentu sesuai dengan passion kita kan.
Nah, ketika saya memilih ITB sebenarnya ya tadi karena hanya bisa dapat kuliah negeri, biaya kuliah murah, bisa dapat beasiswa, bisa dapat buku gratis dari kakak, dan masa itu juga saya bisa ngamen, jual balon, guru privat, jadi bisa ngasilin uang lah. Thailand juga nih Bang Reja nih. Ya yang penting bisa hidup gitu. Ada sumbang tetap aja dikasih kan. Kalau nggak kasih nggak selesai nyanyi semua terus. Benar. Jadi pada saat akhirnya saya kerja di oil and gas itu saya mulai ngerasa ini bukan passion saya di bidang engineer gitu ya. Nah akhirnya entah kenapa pada saat di perusahaan yang sama saya kena mutasi di Jakarta, terus mulailah di Jakarta saya bergaul lebih luas ke berbagai jenis background teman-teman gitu. Nah ada dunia sosial, ada dunia HR, ada dunia ekonomi, marketing dan lainnya. Nah yang membuat saya tiba-tiba punya semangat baru itu ketika saya kenal dunia HR, human resources, di mana kita bisa ngelihat talenta manusia, mengembangkan manusia, terus kita bisa mengolah talenta kita pribadi, mengatasi masalah secara passion dan apa. Itu membuat saya sangat tertarik dunia psikologi pada saat itu. Nah, makin hari saya baca buku, minjam bukunya saya baca, tuh makin suka dunia psikologi. Dan akhirnya pada saat itu saya sempat akhirnya memutuskan untuk resign dan kerja di perusahaan HR consultant yang menerima tidak harus backgroundnya psikologi yang umum. Ada HR consultant itu akhirnya saya keterima karena untuk menjawab kepenasaran saya di dunia HR. Ya akhirnya saya terjunlah di situ. Nah, senang gitu kan saya bisa pada saat itu lebih menangani bukan ke individu tapi ke perusahaan corporate. Bagaimana menerjemahkan kebutuhan bisnis menurut versi HR manajemen tuh. Bagaimana menghandle karir ataupun talent mapping dan itu. Berarti background sipilnya dikesampingkan dulu. Benar-benar hilang total. Gitu. Hilang total. Yang dibutuhkan hanya kebutuhan analisa dan menalar aja pada saat itu. Nah kebetulan memang perusahaan itu tidak mewajibkan kita punya background psikologi gitu. Yang penting ya tadi kemampuan analisis, kemampuan teamwork, kemampuan manajemen dan lain-lainnya lah. Gitu. Nah berjalan dengan waktu, saya akhirnya dapat satu klien perusahaan properti terbesar di Indonesia pada saat itu, dan beliau CEO-nya tertarik dengan saya untuk menangani perusahaan itu yang lebih dalam. Dia karena melihat saya punya background engineer, terus punya background HR gitu. Terus akhirnya intinya saya diajak direkrut di perusahaan itu, akhirnya jadi market research di perusahaan properti itu. Jadi bagaimana saya bisa menerjemahkan waktu itu mall terbesar di Indonesia, kebutuhan engineer-nya terhadap kebutuhan bisnis di masyarakat. Membuat kajian itu gitu. Bagaimana akhirnya challenging lagi bagi saya dan tertarik. Waduh menarik juga nih ilmunya. Bagaimana menerjemahkan, saya ingin membuat mall dengan strata ini, market apa yang harus saya datangkan, toko-toko apa yang harus saya datangkan gitu, konsep-konsep apa yang harus saya datangkan. Nah saya diminta untuk riset sana sini gitu, dari perilaku lingkungan radius 10 km sekitar situ, perilaku mall-mall, terus behavior ekonomi dan lain-lainnya. Kesehariannya jadi kesana ya. Akhirnya saya mengundurkan diri, terus akhirnya masuk ke dunia itu. Ya udah saya kerja di situ di salah satu mall terbesar di Jakarta waktu itu. Belum cerita sampai Raja Udung nih, masih panjang. Terus, nah itu sih perjalanan karir saya terakhir di situ. Nah,
berjalan dengan waktu, karena ibu ini tinggal sendiri di Pontianak, sebelumnya memang sudah mengasih kode bahwa ada nggak kesempatan untuk pulang ke Pontianak gitu. Nah, ceritanya akhirnya ada cerita keluarga, akhirnya kami harus pulang ke Pontianak. Saya memutuskan merencanakan untuk pulang ke Pontianak gitu. Nah, sebelum merencanakan pulang Pontianak, saya udah pesan, saya kalau pulang Pontianak nggak mau kerja sama orang, saya pengen belajar buka usaha. Nah, tapi ini udah perjalanan pulang Pontianak. Pulang Pontianak, tapi masih di Jakarta. Iya. Nah, pada saat itu bagaimana saya masih bisa dapat iklim di Jakarta dan iklim di Pontianak, dua-duanya masih, dan akhirnya saya putuskan bagaimana saya buat bisnis di mana saya bisa dua kota bisa saya tetap kunjungi. Nah, teman-teman, sudah tahu kan berarti ini Bang Rijal udah memutuskan untuk Pontianak. Nah, penasaran kan kayak awal kan Bang Rijal mau ke Pontianak. Nah, di sinilah kisahnya akan berlanjut ketika Bang Rijal ke Pontianak. Nah, kita lanjutkan bincang-bincang kita di kesempatan berikutnya.